Oke, langsung saja nih. Di sini saya akan membahas tentang masalah gagal bayar pinjaman online. Tim kuasa hukum itu akan datang. Jadi begini teman-teman ya. Kalau kalian mendapat pesan dari DC dan di situ biasanya ada tulisan dari pihak ketiga bahwa tim kuasa hukum pinjol akan memanggil nasabah yang gagal bayar secara bertahap. Nah, artinya nasabah yang gagal bayar itu akan segera diproses lebih lanjut sesuai ketentuan berlaku. Apakah seperti itu? Nah, membaca dengan WA seperti ini atau pesan seperti ini, mungkin kalian akan panik ya, akan shock dan bingung, apalagi baru gagal bayar. Pasti akan kepikiran terus larut dalam ketakutan atau kecemasan yang sangat berlebihan. Dan ini perlu kalian kontrol ya. Situasi gagal bayar tentu saja situasi yang tidak nyaman, situasi yang sangat tidak menyenangkan, situasi yang sangat tidak mengenakan. Dan tidak ada situasi gagal bayar yang aman. Makanya banyak sekali yang bertanya-tanya apakah gagal bayar di pinjaman online itu aman. Kira-kira DC datang ke rumah kapan bang? DC akan datang gimana bang? Gitu kan. Terus DC di wilayah ini ada apa nggak bang? Karena kalian sudah membaca atau menelpon dari teror-teror ancaman-ancaman DC. Nah, kira-kira DC ke rumah itu kapan sih bang? Jangan gak usah ditanya, gak usah dicari juga. Ngapain? Memang kalau datang mau ngapain? Gitu kan. Oke, sebenarnya segala bentuk teror, intimidasi pasti akan datang tanpa kita duga, ya enggak? Pasti akan datang tanpa kita ketahui sebelumnya dan tidak bisa diprediksi juga. Pasti akan datang tanpa kita ketahui sebelumnya dan tidak bisa diprediksi juga. Juga tidak akan ada yang tahu kapan mereka datang dan kapan mereka mengirimkan pesan ancaman seperti itu. Oke, yang penting kuatin mental kalian. Sebagian besar nasabah yang gagal bayar mungkin takut didatengin DC ke rumah ya enggak? Dan yang lebih takut lagi apabila yang lebih takut lagi apabila pihak pinjol ini benar-benar menjalankan prosedur penagihan secara hukum. Nah, untuk bicara hukum untuk kita yang awam mungkin takut bahwa nasabah akan dipanggil kuasa hukum dari pinjolnya untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua hutang-hutangnya gitu. Yang pasti, kalian pasti sudah memikirkan bahwa kalian akan dipidana, akan dibawa ke jalur hukum, dan akan menjalani sidang pengadilan, ya enggak? Pikiran kalian tuh pokoknya, wah, nggak karuan deh, gitu. Nah, karena kalian merasa bersalah dengan ketidakmampuan kalian untuk melunasi hutang-hutang kalian, nah di sini kalian harus pahami dan wajib kalian tahu bahwa masalah hukum atau kuasa hukum dari pinjaman online mau menjalankan panggilan secara bertahap kepada nasabah gagal bayar itu bohong, itu nggak ada. Tentunya biasanya mereka tuh harus mengirimkan dulu surat somasi, surat teguran dulu yang harus dilayangkan kepada nasabah yang gagal bayar sebagai teguran pertama nih, terus teguran kedua, terus teguran ketiga terakhir, pokoknya surat peringatan lah. Nah, setelah itu mereka memang mempunyai rekanan atau tim kuasa hukum yang ditunjukkan untuk menyelesaikan permasalahan debitur yang gagal bayar. Nah, mereka tentu harus mengeluarkan surat somasi pertama, somasi kedua, somasi ketiga. Nah, dan itu somasi harus dikirim secara fisik dalam bentuk surat, bukan dikirim dalam bentuk pesan, gambar WA gitu, bukan. Kalau mereka melakukan somasi, tidak pernah melakukan beritahuan terlebih dahulu kapan mereka akan mengeluarkan somasi atau akan menegur kalian secara hukum, mereka pasti akan mengirimkan surat langsung secara fisik yang dikirimkan ke rumah kalian ke alamat saat pengajuan. Oke? Nah, tentunya itu juga harus dilakukan secara SOP yang benar, yang berlaku dengan aturan yang sudah dijelaskan di dalam POJK itu sendiri tentang pendanaan berbasis teknologi atau informasi. Jadi, jangan kalian berpikir bahwa mereka akan melakukan seperti itu ya. Itu hanya semata-mata hanya untuk menakut-nakuti kalian, hanya untuk membuat kalian down ya. Dan kalian tidak sendiri. Ada ribuan orang yang bahkan mungkin jutaan orang yang gagal bayar di pinjaman online. Dan tidak mungkin mereka melakukan panggilan secara hukum setiap orang yang gagal bayar. Nggak mungkin seperti itu. Jadi kalian tidak perlu takut lagi dengan ada kalimat atau ancaman bahwa kuasa hukum akan membawa kalian ke jalur hukum. Itu hanya untuk menakut-nakuti kalian saja, dan itu nggak pernah terjadi. Oke?
Titik akhir dari proses penagihan hanyalah sampai sebar data aja, ya, atau dihubungi ke beberapa kontak. Tujuannya itu untuk mempermalukan kalian, agar kalian segera membayar hutang, dan kalian pokoknya nggak lebih dari itu. Jadi gini, lebih baik kita malu sesaat daripada kalian harus menanggung masalah di kemudian harinya akibat gali lubang tutup lubang. Pinjam uang untuk bayar hutang karena tidak ada yang pernah bisa menyelesaikan urusan hutang kalian, ya. Tidak ada sejarahnya hutang selesai dengan hutang yang baru. Tidak ada rumusnya gali lubang tutup lubang akan berhasil menyelesaikan hutang, ya. Yang ada masalah, yang ada malah semakin menyengsarakan kalian dengan hutang yang baru. Sebaiknya ketika kalian sudah tidak mampu bayar, jangan kalian memaksakan diri untuk membayar. Intinya begini, ada uang bayar, nggak ada uang gal baikan. Sampai kalian punya uang untuk minta keringanan bayar pokok, kalian bayarkan, ya. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalian jangan takut lagi ya dengan ancaman DC yang akan menghukum kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.